Hari ini bersama Tretan Muslim, pengusaha. Tumben nggak ada dokter di sini. Saya kira udah jadi klinik di sini. Kemarin Isinya tuh dokter. ada yang nulis di mana gitu, gue lupa di komen. Podcast Raditya Dika ngumpulin dokter. Podcast Tretan Muslim ngumpulin pasien. Iya. Emang iya Kak, Anda ngumpulin pasien? Iya, kemarin dokter Gia aku undang ke sekolah normal, suruh medical check up mutan-mutan. Yang bener. Bener bang. Yang bener nih. Karena kan selama ini aku nggak tahu mereka sakit apa, mereka juga nggak tahu sakit Ya, apa. dokter Gia Anda. Dokter Gia, saya suruh berdiri medical check up. Ini tulangnya. Yang bener. Ada. Dia Coba kan ditonton. orangnya soft spoken dan baik hati gitu. Di situ sih. Gimana dia ngerasa kayak ini aman gak sih gitu gak sih dokter Gia? Enggak, karena dia bicaranya dari segi medis. Kalau normal tuh ada tulang, ada ini gitu. Ya dia sempat ngomong ini kayaknya kalau mereka nih ada masalah di otak gitu. Oh ada sempat ngomong gitu. Benar. Karena itu medically memang gitu Benar, kali ya. kalau aku yang ngomong jadi kasar mungkin ini masalah otak nih jadi jahat. Tapi kalau dokter yang ngomong karena otak tuh ada kecepatan neuron dan lain-lain begitu. Jadi nyambung ya. Jadi aman dan secara medis gitu. Lu ngundang dokter Gia baru pertama kali tuh. Waktu itu aku sama Kang Didi sama Mpo Citra. Nah makanya gue ngeliat konten yang itu tuh. Benar, itu Itu juga aman juga? Aman. Oke, apa ngerasa enak gak enak juga tuh nggak juga ya? Dokter Gia aman ya? Karena kan Kang Didi dan Pandu waktu itu kalau nggak salah ya kan mereka protes-protes. Kesehatan jangan gini dong jadi tuh. Oke. Makanya banyak yang nantang Dokter Tirta, Anda bisa nggak mengedukasi para miskiners di konten saya? Oh mau ngundang dokter Tirta. Benar. Belum kesampaian karena? Belum, karena dia sibuk di sini terus gitu. Besok gue mau lari bareng dia. Lari konten enggak? Enggak, lari aja. Oke, berarti udah nggak syuting dia ya di sini ya. Lagi nggak syuting. Lagi aja. Mau gue tanyain nggak besok? Boleh. Ya, gue tanyain kalau ya. mau bang. Dia Diajakin katanya Muslim. Waktu itu aku tanya dia lagi di luar katanya. Iya lagi di London kali. Benar. Oh mungkin lagi di London. Tahu-tahu muncul di sini lagi. Anda ditunggu sama pasien-pasien saya. Terus Itu kontak dokter Tirta, dokter Gia bilang, dok kita ada konten lagi gitu. Iya dok, ini ada konten kebetulan teman-teman spesial begitu. Karena saya selama ini nggak tahu nih mereka sakit apa dan bahkan mereka beneran bang, mereka katanya ke dokter desa, saya sakit apa? Dokternya malah nanya, kamu sakit apa? Lah, karena masa dokternya nanya kamu sakit apa? Kan dokter. Mungkin harus ada pemeriksaan penunjang gitu-gitu bang. Tapi kan mungkin dokter yang di kota yang udah ada pengalaman kayak gitu kayak cerebral palsy. Aku nggak tahu mungkin di desa baru ditemukan dia doang mungkin atau mungkin dikira gangguan jin awalnya kan. Enggak, tapi kan standar kan seharusnya kompetensinya udah sama kan sebenarnya. Harusnya, aku nggak tahu kenapa. Dia sih cerita dokternya aja nanya ke dia, kamu ini sakit apa? Di desa tuh? Di desa. Datanglah dokter Gia. Datang dokter Gia. Akhirnya diagnosa bener tuh. Didiagnosa bener. Apa aja? Ada yang ternyata kalau kejang pas bayi itu bisa ngerusak otak emang. Oh. Karena kan mungkin neuron-neuronnya tuh putus gitu, aku nggak tahu ya. Mungkin karena demam juga kan biasanya. Iya demam tinggi itu juga. Terus juga ada yang kasihan tuh yang cerebral palsy, dia pas digendong susternya jatuh. Terus kabur susternya. Yang bener. Benar ini bang, ada true story bang. Terus habis itu karena susternya nggak bilang, jadi nggak tahu kalau jatuh. Tahu-tahu 3 bulan, umur 9 bulan, berapa tahun nih 3 tahun kalau nggak salah dia nggak tumbuh. Terus jadinya kesetrum seumur hidup. Tapi dokter dia nggak ngasih edukasi bahwa ya bad newsnya adalah ini nggak bisa disembuhin. Ya. Good newsnya ini nggak akan lebih parah gitu. Ya kalau CP-nya segitu ya segitu. CP itu apa? Cerebral palsy. Terus Rian Balita yang badannya neku kayak logo Liverpool gitu. Dia yang bilang bang, terang bang, dia yang bilang itu skoliosis 50 derajat ya kalau salah ya, S gitu. Tapi itu bisa diperbaikin. Dia operasi? Karena di Indo banyak dokter tulang tuh yang bisa pasang besi gitu. Cuma antri 3 tahun katanya. Kalau BPJS gitu. Katanya Bang Radit mau sponsorin. Enggak, ditembak. Tiba-tiba ditembak gue. Terus ada giginya yang kropos semua. Itu masalah hygiene aja berarti. Iya, bodoh aja sih kayaknya sih. Karena katanya dia ngopi rontok gigi.
makan permen Ternyata terus. karena gula. Ya karena gula. Ya aku nanya kenapa kamu nggak berhenti di gigi kedua dong pas keropos, kenapa dilanjut? Mungkin karena kurang edukasi gitu. Makanya dokter Tirta coba itu medical check up. Gantian dokter Tirta ke sana. Benar. Boleh nanti Masih besok. marah-marah nggak dia sama mutan-mutan? Biasanya kan dia marah-marah terus ya. Berarti lu selalu ada koleksi pasien baru. Kan namanya pasien. Kalau di Benar, komen pasien. gue kan ngomongnya pasien. Ada kemarin pasien baru Tourette syndrome. Oke. Orang dia tahu nggak yang Tahu kayak- yang ada ticsnya ya. ya kayak AK47 gini. Enggak, dia soalnya udah konten kreator. Ini bedain ya, saya tuh ngejok sini karena dianya sudah berdamai dan ngejok. Tapi coba undang ke sini ya, ente tahan ketawa kira-kira apa? Gue sih memang punya temen dengan Oh, tics. tapi ekstrim nggak? Kayaknya nggak ekstrimnya di tempat lu sih. Oh, dia kayak Tapi cuma gue tahu dan beberapa konten kreator yang gue suka di luar negeri Ya. memang punya Tourette. Oh. Jadi gue udah tahu, gue udah ngerti bahwa oh ya emang Iya. emang ada gitu. Dia ngobrol-ngobrol. Tourette. Gitu. Contoh bang itu, contoh. Katanya pernah lihat Tourette. Iya, tapi kan yang asli bukan dicontohin kayak tadi. Kan gue ngeliat yang asli. Cuma dia katanya udah terapi. Kalau dulu tuh Tourette sampai ngumpat-ngumpat. Oh, itu yang bahaya tuh. Iya, kayak sekarang udah lumayan tapi gerakan palanya doang gitu. Biasanya karena ada perasaan emosi yang kuat ya, makanya triggernya muncul, teksnya muncul ya. Nggak juga? Iya, dia kalau lagi capek banget kalau nggak salah, ya lebih parah. Atau lagi panik kalau nggak salah, begitu. Oke. Tapi dia kalau lagi demam tinggi, relax katanya. Justru kalau lagi demam. Dia lagi demam parah tuh bisa jadi dia. Nah, aku yang kasihan tuh ya teman-teman pasien itu tadi banyak di desa-desa tuh yang nggak tersosialisasi yang kayak gitu. Ya disangkanya apalah jin apa segala macam. Iya dong. Iya, Ada benar. aja kan. Ya, atau misalnya Supranatural kan biasanya. kecilnya kenapa gitu. Ya padahal semua itu sebenarnya medis begitu. Oke. Nah, terus kemarin bikin Dinasti Komedi. Ya, Dinasti Komedi. Ya, sempat ngobrol sama gue juga sih sebenarnya waktu itu ya. Ya, benar. Jadi lu sekarang apa nih, melepaskan diri dari MLI kah? Iya, aku atau- Coki Adri itu keluar dari MLI. Oh, Adri juga? Adri juga bikin Dinasti Komedi Indonesia. Dinasti Komedi itu nanti mau jadi kayak MLI juga secara ini. Ya mungkin Demografi. masih mirip ya karena kan aku Coki kan ya yang bikin identitas MLI ya DKI identitasnya pasti ya masih mirip-mirip sih. Karena beberapa konten juga ada yang kita tarik ke Dinasti gitu. Oh, boleh kayak gitu. Artinya IP-nya di Ada IP yang masih bisa diambil, ada yang masih nyangkut gitu. Oh, Ya Fixerem terus itu boleh diambil. Fixerem boleh diambil karena waktu itu nama aku dan Coki waktu itu. Pas bikin fixer. Ya. Oke, Yang terus beberapa yang atas nama Emily ya masih kita diskusikan buat diambil, buat dipindahin gitu. ngomongin Madura, lo kan udah lama di Jakarta. Ya, Kemaduraan lo masih ada banget kah? Karena kan lo bikin Iya. makanan aja sekarang Madura. udah soto soto Banjar. soto sekarang. Banjar. Ya, soto Yang gue Banjar. suka nasi kuningnya. Wes, nasi kuning. Enak. Suka ya Bang Radit ya? Suka banget. Setara apa tadi nasi kuningnya? Nasi kuning di Jakarta gue makan 2 yang paling enak. Oke. Nasi kuningnya sate khas Senayan. Ya. Itu gue suka. Oke. Biasanya gue mesennya sama sate campurnya. Oke. Sama nasi kuning yang punya lu. Hmm. Cuman gue lebih sering makan yang punya lu. Oke. Karena budgeting. Bang punya. Radit ngomong budget nih aneh banget ya. Iya soalnya soalnya Lumayan punya harganya. lo inilah affordable Terjangkau lah. ya? Nanti Affordable. kita akan kasih membership. Soto Gak Banjar. usah lah. Gak usah lah. Lo aja gak gue pakai bebek carok lo. Kenapa gak dipakai Bang? Gak enak aja. Tapi cuman gue punya. Suatu hari pasti gue pakai sih. Datang lah. Kalau lagi mampir-mampir gue pakai. Siap. Oke, berarti tadi Madura ya. Ya, seberapa Kemaduran. Madura? Jujur aku di kemaduranku agak berkurang sih karena aku vaksin lengkap. Dan Enggak, maksudnya apa? Dilurusin. jangan itu. Ya kan ada beberapa saudara saya di sana tuh nggak percaya vaksin. Saudara. Ya, Saudara. terus vaksin isinya chip gitu katanya. Hmm. Terus COVID dari drone. Saudara di WA Group tuh. Saudara-saudara saya di Madura. Ya, maksudnya ada di WA Group kan? Enggak, bukan di WA enggak. Group. Berarti saudara agak jauh lah. Ya, di beberapa kabupaten di sana pas COVID tuh pada nggak pakai masker gitu. Aku sih jujur kurang Madura karena bahasa Madura tuh udah jarang banget ngobrol Bang. Ini logat Madura kan? Aku nggak tahu ini masih logat Madura. Madura bukan? nggak sih? Mungkin di beberapa kata logat Madura. Iya, tapi masih Madura kedengeran. Masih Madura ya?
Menurutku masih ada ini Maduranya, aksen Maduranya. Ya, tapi justru aku yang susah tuh bahasa Maduranya. Kenapa? Karena nggak ada teman bahasa Madura, Pak. Oh. Paling kalau nelpon sama ibuku paling bahasa Madura. Suka hilang-hilangan nggak bahasa Maduranya, kayak ini apa sih katanya? Iya, Oh iya. kadang aku lupa ini apa ya. Dan kadang aku masa ada bahasa Madura ini? Tepleco, nah misalnya gitu. Itu apa artinya? Jatuh tapi kesandung batu. Beda-beda Bang, jatuh kesandung batu, kesandung semak-semak. Jatuh ke sandung batu namanya? Tepleco. Tepleco. Tapi itu belum jatuh, masih kilrak gitu. Kalau sudah jatuh, tecerungop. Oh iya. Nah, memang kayak blub. Cuman sangat kaya ya. Iya, kosakatanya kaya gitu. Kalau terpelecok itu terpelecok dia kena kena batu. batu tapi nggak jatuh. nggak jatuh, baru ceklak gitu. Kena batu tapi jatuh? Kena batu, terpelecok terus tecerungop, jadi satu. Belum ada kata kena batu dan jatuh, belum ada. Terjerungut itu jatuh karena batu. Tecerungop itu bisa Menyusruk. jatuh karena apapun. Tapi jatuhnya depan dulu. Oh. Kalau jatuhnya belakang? Tebrengkang. Bener. Oh. Ya, sampai Bang Radit aja bener ada bahasa itu. Terberengkang. Tebrengkang. Kalau kesandung kaki sendiri tepak-pak. Ada. Kalau kesandungnya semak-semak kesarok gitu. Kayak pukulan aja tergantung bunyi. Kalau ini ceplas. Oh, dia kayak bunyinya. Pepear berarti agak cedar. Gerbek berarti bunyinya bruk gitu. Biar agak biar gitu. Banyak banget bahasa Madura. Berarti sangat berwarna dong. Sangat berwarna dan setiap kabupaten beda-beda juga, Bang. Kan Pulau Madura ada Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan, Sampang. Jadi kamu aja itu ada hedah, sedah, kakeh, benah, been. Ada 5. Itu beda apa? Beda dari beda umur kabupaten. atau beda kabupaten. Beda daerah. Kalau beda umur beda lagi. Oh, ada yang halus, ada yang kasar gitu juga. Oh. Gitu. Terus kalau bahasa Madura tuh ada yang belakangnya diulang bener tuh, tesate. Ada. Itu apa sih maksudnya? Ya itu jamak sebenarnya. Jamak tuh? Beberapa. Kayak sate-sate. Ya anak-anak nak kana. Oh. Gitu. Oh, jadi plural lah ya. Plural ya. Lebih dari satu. Tapi bukan ditradit. Muslim bukan begitu. Karena orang kadang suka ngomongnya gitu kan. Itu gara-gara Kadir. Oh. Dan Kadir orang Kediri. Sepil, kita hidup dalam kebohongan, bro. Dan saya klarifikasi juga, ini jadi konten klarifikasi. Bu Abo itu ada, tapi sangat jarang orang Madura di daily life pakai Bu Abo. Bu Abo itu kayak what the gitu. Oh, mengumpat. Bukan, kayak aduh, wadidaw gitu. Oh, astaga, tapi nggak kasar. Bu Abo, nggak. Oh, Bu Abo. Untuk mengekspresikan keheranan. Bu Abo. Dan nggak semua ada taiyanya. Kenapa lo harus klarifikasi? Maksudnya apa? Nggak, karena kan kalau orang ketemu saya langsung ngomong Bu Abo, langsung gitu. Dikira itu bahasa umum sehari-hari. Lah, emang berarti mereka tahu Bu Abo dari? Gara-gara Kadir. Oh, Kadir itu suka ngomong Bu Abo. Iya, gue nggak tahu konteks atau itu. Kadir atau pemain sinetron yang menyamar jadi Madura itu, dia ngomong Bu Abo, sama suka ngomong Radit Taya. Sempat ada iklan juga gak sih kayak gitu? Taya. Kayaknya ada. Taya itu gak ada? Taya itu ada kayak isn't it? Nah itu kalau di Inggris. Bener gak sih? Gitu. Iya bener gak sih? Iya gak sih? Tapi kan gak semua ada imbauan tayanya. Ini minuman enak Taya. Nah. Gak ada? Sangat jarang banget digudakan sehari-hari. Berarti kalau orang pakai itu ketahuan, bukan Madura nih gitu? Iya gitu berarti dia, karena kayak aku sama keluarga aku sama teman-teman tuh jarang. Kamu udah SMA Taya? Nah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Aneh ya? Aneh. Terus yang sekali lagi diulang-ulang tuh kalau zaman makan mungkin kalau dia makannya berkali-kali kan ngakan gitu. Hah gimana? Kan ngakan. Ngakan, Ya, bukan makan. Ya itu berarti makan berkali-kali. Oh makan-makan. Ya, tapi bukan dia tadi. Di mana kamu? Jakarta aja. Enggak ya. Toronto itu kota Madura kata. Beli Toronto. Toronto tuh. Toronto kan kota di Kanada tuh. Itu jokesnya begitu. Toronto aja gitu. Buku, mau beli buku. Mau beli buku-buku bisa? Gak bisa? Beli banyak buku? Ya bisa. Beli buku. Lo kok ketawa? Beli buku. Enggak, kayaknya gak bisa ditaruh situ. Lah, ya. Kan lo bilang jamak. Ya tapi zamannya beli
buku. Enggak, sil pensil. Aku sampai bingung sendiri apa bahasa aku sendiri. Enggak kan? Lo Ya. bilang itu penanda jamak. Ya biasanya buka untuk menunjukkan ini nih banyak nih sil pensil. Itu bisa. Gitu bisa. Lah kan Tapi sama kalau kayak gue mau beli, saya mau beli buku. Lo kok ketawa sih? Nggak, gue serius nih, gue nggak ngerti. Bisa nggak ya kayak gitu ya? Loh, apa bedanya antara ngasih tahu yang jamak? Kan Oke. itu sama-sama ngasih tahu jamak. Oke, berarti Bang Radit mau beli buku banyak gitu. Iya. Bisa tapi jarang juga dipakai. Oke. Lebih banyak itu dipakai untuk ngasih tahu. Ini banyak bu ibu nih atau banyak nak kanak nih. Ini gitu. banyak buku. Bisa. Oh, kalau Tapi kalau aku mau beli buku, belinya minyak. Enggak, Gitu, ya. gitu. Oh iya, ngerti gue ngerti Ya, oke. bedanya. Mungkin kalau buku mau beli ya harus dikasih tahu mau berapa biji. Tapi kalau jamak nggak uncountable nouns sih kalau saya. Iya. Emang kita referensinya itu sih. Jadi kalau misalnya gue datang, Ya. terus penjual nanya mau beli apa? Mau beli buku. Beli buku. Ada nggak? Ada buku. Boleh. Kan dia ngasih tahu. Boleh dong. Boleh. Kok ketawa Bisa. tapi? Nyari buku di sebelah sana gitu misalnya. Tadi itu juga ada ketawa juga. karena kayak bener tapi nggak pas pemakaiannya karena kita kompleks kayak setara bahasa Hebrew gitu saja. nggak, tapi nuansnya bahasa Oke. Madura tuh nuansnya sangat kontekstual yang hanya lokal yang merasakan Bener. nuansnya gitu. Harus menurut pakai gua. feeling, kalau iya pakai bener. feeling. Dan hanya lokal yang benar-benar bisa dapat yang pas gitu. Benar kayak Feeling misalnya menurut gua. ini minum nih ngenom bahasa Maduranya. Ngenom. Kalau minum berkali-kali nom ngenom bisa. Kamu nom ngenom jangan nom ngenom terus. Tapi itu Bisa. lagi-lagi beda konteks karena kan tadi lo bilang Oke. itu menunjukkan yang Plural dan ada di banyak depan. mungkin. Ya kan, lo kan Iya. itu kan bilang menunjukkan apa yang dihamparkan. Iya berarti oke bahasa Madura pakai feeling berarti. Iya bener, kompleks. Karena kalau Bang Very Radit nuance. ke Madura beli buku. Diketawain. Orang nggak tahu. Beli lor telur misalnya gitu. Nggak bisa. Oh. Tapi kalau dia nunjukin nih lor telur banyak nih gitu. Kalau dalam konteks tadi kan jangan minum-minum, jangan nom ngenom kan. Ya. Kalau jangan kebanyakan makan telur, jangan makan telur. Nah, kan? Itu kan sama secara fungsi. Oke, ya. Tapi nggak pas. Jangan banyakkan makan lor telur terus. Nah, bisa mungkin ditambahin gitu. Kenapa jadi ada terus? Nom Karena ngenom kalau- nggak ada terus. Ya harus ada terusnya. Iya. Benar. Kalau Oke. ada terusnya mungkin itu konteksnya adalah kamu sering melakukan itu. Jangan nom ngenom terus. Ya, Jangan begitu. makan telur terus. Ya bisa Oh, gitu. oke. Bisa. Wow, very kompleks. Itu dia. Itu dia. Menarik. Nuansanya tuh Ya. sangat khas gitu. Itu belum lagi yang tadi aku bilang, belum lagi ke orang tua yang segini, belum lagi ke guru, belum lagi ke itu 3 lapis lagi. Nah, ini fo UFO sama aja. Nah, ini dia juga Fo UFO. UFO ini Berarti kan banyak UFO. enggak, kalau Bayu ngambilnya karena ini di Madura ya diulang-ulang jadi UFO. Berarti kan salah. Berarti ini Bayu salah. Tetapi kan Anda main di filmnya. Terus kan Anda yang bilang, ini konteksnya nggak kayak gitu. Iya. Lah, terus gimana? Nah, tapi karena- Anda mempertuasikan Nggak, kesalahpahaman ini dong. Tapi kalau di judul, karena ini judul biar catchy aja, Oke. UFO. Tapi kalau di real filmnya, pas kita reading pertama, ini skrip konsultannya itu orang Pamekasan. Oke. Beda kabupaten sama aku. Aku Bangkalan. Skrip ditulis dengan bahasa Madura Pamekasan. Aku baca, aku sendiri bingung. Ini bahasa Madura mana ini? Aku tanya, ini bahasa Madura mana? Pamekasan katanya. Nah, jadi Jadi oke kita sepakati deh. Karena pemainnya tuh, ini kan pemain warga-warga semua nih Bang. Warga tuh Madura artinya- asli. Oh, itu orang Madura asli. Orang Madura asli. Dan Bayuska sampai bikin casting 2.500 orang Madura untuk nyari orang Madura beneran. Nah, apakah mereka semua dari Pamekasan? Enggak. Tapi Dari Bangkalan, dari Sampang, dari Pamekasan. Ada juga yang kayak Habib Jafar. Habib Jafar itu kan Madura swasta. apa tuh? Orang Madura yang tidak lahir di Madura. Oke. Tapi bapak ibunya di Madura, berbahasa Madura itu beda lagi logatnya. Oke. Jadi aku sepakati, oke kita pakai bahasa Madura yang Bangkalan. Biar aku pronunciation gampang.
Bangkalan tuh daerah lu kan? Daerah saya yang lebih dekat ke Surabaya. Jadi Oke. Maduranya udah bukan yang aku tidak mau begini. Nah, udah nggak terlalu segitu. Jadi kayak lu sekarang? Ya mungkin kayak aku sekarang. Terus pun kalau bahasa Madura, arah peradit nyatanya terus nih. Nah segitu, bukan yang arah peradit nyatanya terus deh. Nah, bukan nggak yang lebih ke terlalu diseret. mendoknya ya? Ya mungkin kalau Jawa tuh Maduraku tuh kayak Jawa Timur, Surabaya begitu. Kalau yang Kabupaten Pamekasan Sumeneb itu kayak Jawa Tengah, Oke. yang Jogja yang medok banget begitu. Jadi film UFO ini Ya. Bayu memang mau nyari pemain-pemain Madura. Pemain Madura. Makanya lu dikontak dari awal. Oke. Dari skrip sudah dikontak atau Enggak, pas dia udah jadi skrip, udah jadi plot, tapi pas developmentnya bareng. Karena dia butuh referensi Madura sebenarnya gimana. Terus juga sampai rumah orang Madura tuh gimana. Oke. Bayu ini apa? Director, produser? Director dan kan yang produksi Cinemart sama Skak Studios. Oke. Komedi konsultan dan astradanya Dono Pradana. Oke. Jadi pas kita ketemu, ya kita harus sepakati dulu ini Maduranya, Madura Bangkalan, terus juga detail rumahnya, kebiasaan orang Madura, Oke. kerjaan orang Madura. Nah di film ini aku kerja jadi tukang tukang rombeng. Rombeng tuh besi. Ya bisa besi, sampah dan lain-lain. Rombeng, Mas. Rombeng. Beng rombeng. Banyak beng rombeng. Iya kan? Bisa. Bukan tukang besi berarti. Mix, ada besinya, Oke. ada ininya. Artinya ngumpulin barang-barang bekas. Ya benar. Oh, rombeng itu artinya barang bekas. Ya. Oke. Lo tukang barang bekas. Tukang barang bekas dan sandwich generation. Aha. Karena di rumah itu udah sempit, ibuku tinggal di situ, terus iparku juga tinggal di situ. Ya perjuangan tentang aku yang orang miskin ini dari keluarga miskin mau berangkatin ibuku haji. Oke. Di tengah perjuangan itu ada alien jatuh. Di sawah tuh kalau nggak Di salah. sawah ya? Iya. ditemuin orang Madura, dipretelin UFO-nya. Oh, karena buat jadi rongsokan. Ya, tapi bukan aku yang meretelin. Nanti ada scene-nya. Astaga. Jadi aliennya nggak bisa balik karena Astaga. Chaos ini keluarga Cemara X Interstellar deh pokoknya. Tapi premisnya lucu sih. Gimana kalau UFO mendarat di Madura sih? Benar. Menarik sih. Pas ya pokoknya di tengah perjuanganku mau berangkatin ibuku haji, ini ada alien juga yang harus aku bantu untuk balik ke Aliennya pesawatnya. Aliennya ini CGI. Oh, nanti ada CG-nya. Iya. Wow. Tapi pas take video itu pakai Bambang Ceper. Bambang Ceper tuh yang se-tumbler lah orangnya segini nih. Dia pakai kostum UFO, terus di ininya pakai tracking gitu. Oh, hijau. Ya pengisi suaranya SpongeBob, pengisi suara SpongeBob, Ade Bibir namanya. Oh, yang orang Indosiar. Ya kayaknya orang Iya CTV kan? gitu ya. Iya. Indosiar ya benar. Ya jadi Emtek orang Emtek. Bambang Ceper action di sini Bang Ade Bibir pakai face tracking gini. Ya halo semua gitu. Jadi syutingnya cukup kompleks sih. Dan Itu dia lama pasti dia baru kali ini dia jadi dubber live. Biasanya kan dubber SpongeBob di studio kan. Kalau ini dia langsung ini Bambang Ceper action ini ngomong di depan HP gini. Bambang Cepernya membuka mulut nggak? Enggak karena Enggak, cuma gini doang ya? Iya, gini tangan-tangan doang gini. Itu juga berat sih karena muka Bambang Ceper kan masih kelihatan. Jadi aku harus acting tapi nggak lihat muka dia, aku harus lihat arah matanya segini. Tapi kan ada muka Bambang Ceper gini. Karena dia kan saset ya, jadi terus pakai baju yang pengap gitu bang. Oke. Dia syuting setengah jam harus buka dulu keringetan soalnya. Berarti ini syutingan udah kelar nih, udah lama? Udah setahun lalu. Setahun lalu. Karena CG-nya proses CGI-nya itu. Iya, kebayang sih. Sampai 100 orang lebih dari Home Pimpa Studios di Malang. Kebayang sih. Kebayang sih CG-nya pasti lama sih. Itu. Berarti kan ini udah lama dilakuin. Iya. Ketika syuting pun kendala teknis banyak dong pasti. Ya ini juga nih. Kita sebelum syuting tuh reading sebulan bang. Karena ini background orang-orang ini beneran ini TikTok doang. Kalau ini istrinya David Nurbianto. Oh iya. Mika. Ini warga. Dia teater di daerah. Oke. Ini ibu ini juga
Dia castingnya via video call sama Bayu. Oke. Gara-gara yang lolos casting jadi ibuku kurang ternyata. Ya udah siapa nih? Mika bilang, bude saya nih lucu orangnya. Ini Budenya? Budenya. Orang Pamekasan. Begitu lolos lagi. Di casting video call doang gini sama Bayu, Bu gini coba nangis Bu. Oke langsung berangkat ke Jakarta. Langsung nangis bisa? Langsung nangis bisa. Gile. Berarti emang pemain teater? Enggak juga, guru background dia. Kok bisa sih? Hebat. Dia suruh nangis, retake nangis lagi pun masih bisa dia. Ini Fuad, kalau ini Fuad konten kreator stand up Surabaya. Ini Anggun, ini orang teater Jember. Ini Jember ya Pak? Probolinggo. Ini juga orang Bangkalan. Nah ini casting semua. Nah artinya apa? Sebulan itu kita reading sama Bayu juga dipanggilin acting coach untuk ngajarin mereka semua. Alhamdulillahnya pas syuting mereka udah oke sih. Meskipun nggak punya pengalaman apa-apa ya. Ibu ini bahkan Instagram nggak ada, sosmed nggak ada. Pernah sekali Zoom meeting doang deh kayaknya ya. karena guru. Tapi sisanya karena reading sebulan terus acting coach dan lain-lain di syutingan sih alhamdulillah sih lancar sih. Mana yang bertumbuh paling pesat kalau dari pengamatan lu? Bertumbuh paling pesat hampir semua sih karena Semua, ya. kan bertumbuhnya ini dari nol Bang. Bukan yang pernah syuting ini kecuali Mika ya. Sisanya tuh warga-warga tiba-tiba langsung diajak syuting dan mereka mau belajar tuh. Salut sih buat pemain warga Madura. Berapa hari syutingnya UFO ini? Syuting kayaknya 20 harian. Oh lumayan. Iya mix di Surabaya, di Madura, sama di Jakarta beberapa. Lo kenapa tiba-tiba mau main film? Sebenarnya mungkin kalau film lain aku ragu sih Bang. Tapi karena ini Bayu ngajaknya Madura. Aha. Dan kayaknya ini ceritanya bukan sok-sok Madura, tapi ini beneran Madura. Oke. Aku pengen coba sih gitu sih Bang. Ketika ditawarin. Ditawarin. Soalnya kan lo kan ada banyak hal yang lo kerjain kan? Iya. Tiba-tiba film tuh berarti memang sesuatu yang Ya, lo tertarik. sesuatu yang tertarik dan baru. Dan di film ini aku hampir nggak ada ngelawak Bang. Oh. Filmnya ada komedinya, tapi bukan aku yang nyeletuk, bukan salah situasi. Malah justru di film ini banyakkan adegan sedih aku Bang. Oh, kayak Ardit main di itu ya? Iya, yang Tunggaku Sukses itu Tunggaku ya? Sukses. Itu bagus tuh. Iya, ini dia di aku juga nangis-nangis juga scene-nya. Oh, berarti apakah selama ini lo sama Coki katakanlah berdua kan rame tuh? Ya. Tawaran film sebenarnya udah ada juga? Sebenarnya belum pernah ada sih sebenarnya. Biasanya cameo aja. Oh. Makanya pas ditawarin pemeran utama, wah mumpung pemeran utama nih, coba aja sih. Tapi serius banget lo ngelakuinnya? Serius banget Bang. Reading bener-bener reading. Reading sampai berapa hari reading. Aku taunya reading tuh kan ya mungkin berapa hari ini sebulan bolak-balik. Terus juga bahkan sampai promo filmnya aku ikutan bikin promo. Berarti ada nggak di FYP-nya orang nemu UFO? Nyampe nggak? Nyampe nggak? Nyampe. Lagi jarang buka HP sih sekarang. Ya itu di TikTok apa di IG? Yang orang nemu di sawah tuh. Nah itu bagian dari promonya. Oh. Tapi itu lumayan meyakinkan karena pakai Android dan shaking gitu. Ya bener ya videonya. Getar-getar terus Banyak orang yang Madura. nyangka beneran? Iya banyak yang kebeneran. Karena ini apa nih? Bahkan temenku orang Madura nanya beneran itu mau dijual berapa kata. Itu promo. Itu sampai pembuatan promonya gotong UFO ke studionya Cinemark aku ikut juga. Udah ada trailernya kah? Trailernya udah ada. Kayaknya boleh di Mau dong lihat dong. mau di yang baru. Ada Benny. Ya. Ya nggak jadi nonton. Ini warga-warga nih kayak lo bilang tadi. Iya, dia konten kreator sih kalau itu. Itu masuk UFO tak iya. Iya, itu karena suruh Bayu itu. Oh ini suara itu. SpongeBob. SpongeBob. Tapi mainnya bagus sih. Gak kelihatan kayak Warga ya. yang tadi lo bilang baru main. Gila ini gimana cara bikinnya ya? Susah banget bikinnya kali ya? Mana setahun lagi? Ini Habib Jafar berarti baru? Main juga. Ininya bahasa Maduranya? Iya. Nggak sehari-hari kan dia pakai kan? Karena kan katanya gede di Jakarta kan? Enggak, dia gede di Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Ya. Berarti ngomong Madura pun juga nggak lazim buat Habib Jafar.
lumayan lazim sih karena dia teman-temannya tongkrongannya masih sesama fellow Habib sih ada juga yang Film. ada 9 Madura Juli. juga. 9 Juli. Ya 9 Juli. Deg-degan gak tapi? Lo pemeran utama bro? Deg-degan sih bang karena pertama ya pemeran utama. Terus ini kan genrenya sendiri Bayu cukup ekstrim sih menurutku. Cukup ekstrim Madura, sci-fi, drama, komedi. Itu menurutku genre yang belum ada sih kayaknya di Indonesia ya. Gila, berani juga ya dia. Sci-fi komedi Madura. Itu Sci-fi komedi. Nolan juga nggak bilang, Christopher Nolan juga. Dan nyerah tuh. yang menarik Bayu tuh nggak nahan untuk Iya. untuk go hyper lokal gitu. Itu dia kemarin baru bikin film Medok, bukan Medok, Ngapak. Oh. Film Ngapak tuh berarti apa? Landasan filmnya dia. Ya dia berani hyper lokal sih. Iya, hyper lokal banget. Cuma biasa kan dia kayak Sekawan Limo tuh kan Jawa, Yowis Band tuh Jawa horor atau Jawa komedi. Dan ini udah Madura alien lagi. Itu sangat berani. Terus juga CGI-nya kan dipertaruhkan lah. Maksudnya orang Indonesia kan ekspektasinya pasti CGI-nya keren gitu. Ya semoga sih aku yakin sih Home Pimpa pasti sudah memberikan yang terbaik sih. Iya. Berarti kalau di Madura, Ya. bahasa yang dipakai sehari-hari bukan Indonesia ya? Kalau Bukan. kita lihat di sini nih. Ini sebenarnya tergantung lagi ngomong sama siapa. Oh. Kalau lagi sama keluarga bahasa Madura. Tapi kalau sama teman yang nggak terlalu dekat itu Jawa logat Madura. Karena ini settingannya sebenarnya bukan di Madura kalau yang ini. Dia di Surabaya Utara. Oke. Surabaya Utara tuh dekat Suramadu itu kampung Madura juga, banyak orang Madura. Oh. Dan di situ ngobrolnya nyampur, kadang bahasa Madura, kadang Jawa logat Madura. Berarti lu bisa Jawa? Bisa, Jawa Timur gitu bisa? bisa. Ngerti? Ngerti. Orang Jawa Timur ngomong full Jawa ngerti? Ngerti, aku juga ngomong full Jawa, yo iso, katanya lupa. Tapi berarti orang Indonesia itu menguasai banyak sekali bahasa ya? Iya makanya, sebelum orang pamer bisa Inggris, Prancis ini, saya juga Jawa bisa, Madura bisa. Madura Sampang bisa saya. Menarik juga ya? Cuma pas di film ini juga sering kagok, yang salah satu tantangannya adalah bahasanya. Misalnya aku sekarang lagi Madura nih. Nah nanti kadang lupa tuh kecampur sama Jawa gitu. Ingat ini lagi ngobrol sama ini full Madura. Kalau lagi sama temen yang gergaji rel tadi itu full Jawa logat Madura gitu. Kenapa? Ya karena memang di sana begitu. Yang gergaji rel orang Jawa? Orang Jawa atau orang Madura yang lama di Surabaya begitu. Gak ngerti gue. Kenapa harus sama orang yang gak deket Jawa? Kalau sama keluarga itu Madura. Oke. Kalau sama orang yang Madura yang deket tapi lama di Jawa, itu juga kita biasa sering ngomong Jawa tapi logatnya Madura. Tapi dia kan orang Madura. Tapi udah lama di Surabaya. Gimana ya ceritanya? Wah ini nuans lagi nih berarti. Ini sangat-sangat kompleks ya. Iya. Sangat-sangat feeling. Saya baru Tapi nyadar juga. feeling keluar aja kan? Oke, sebenarnya ini gini. Jawa. Oh ini nggak gitu kan? Keluar aja kan? Nggak bisa disetting. Iya paham. Sebenarnya tergantung dia. Misalnya nih bang, contohnya pemeran di situ istrinya orang Jawa gitu. Oke. Ya berarti aku ya membiasakan sama dia ya mix sebenarnya. Kalau di real life-nya ya mix biasanya. Oh. Bisa Madura, bisa Jawa logat Madura. Justru Indonesia itu paling jarang digunakan. Tapi Indonesia dipakai di sekolah. Dipakai di sekolah atau di forum serius. Kayak ke bank tadi Bang? sama Beni Heeh. itu bahasa Indonesia. Tunggu. Banknya di Madura. Banknya di Surabaya. Oh banknya di Surabaya. Kalau bank di Madura, tellernya orang Enggak, Madura. kayaknya tetap bahasa Indonesia. Lah gimana sih? Gimana sih? Kan bank ini bank serius bang, masa banknya bank serius masa Loh tapi kan jadi bahasa itu uang maksudnya. nggak, jadi ketika situasi formal Iya, Indonesia keluar. Indonesia keluar. Wow, ini kompleks banget. Benar. Di Madura itu kalau bank, kalau sekolah gurunya, ya kan gurunya nggak semua orang Madura. Tapi ada juga guru yang kalau dia nggak ngajar ya dia ngobrolnya Madura. Pas aku SMA, SMP kalau nggak ngajar ya kita ngobrol Madura. Tapi ngajar harus Indonesia. Benar. Upacara Indonesia. Upacara Indonesia. Iya maksudnya yang ngasih pidato kayak kepala sekolah kan suka ngasih pidato. Itu Indonesia. Oke, dan fakta lagi bang, nggak semua orang di Madura itu murni Madura. Banyak orang Jawa. Oke. Jadi karena di
kabupatenku tuh dekat sama pelabuhan, banyak orang Jawa. Jadi aku udah bisa bahasa Jawa tuh sejak SD. Oke. Karena aku sekolah SD itu temenku orang Jawa. Paham. Orang Kejawen namanya, Kejawen dan Kauman. Nah jadi kenapa kita nggak full bahasa Madura? Karena ya memang sehari-hari kita nggak ketemu Orang Madura 100%. joget-joget di atas galon semua. Boger, Bojinov. Meledak bom. Nggak ketemu mereka semua, ada juga. Oh, gue ngerti sekarang konteksnya. Jadi kalau di bank itu Kan serius. pakai bahasa Indonesia, Ya, karena lu nggak pernah tahu ketemu sama orang mana. Benar, dan mungkin SOP dari bank tersebut kan harus melayani bahasa Indonesia. Tapi kalau nih ada juga orang Madura yang nggak bisa bahasa Indonesia, ada juga. Nah itu biasanya kayak mungkin ada petugas khususnya. Karena pas aku jadi perawat dulu pas penyuluhan di kampung-kampung banyak juga orang yang belum bisa bahasa Indonesia. Oh. Ya misalnya pasien datang, derem kok sakit ini sakit cetak dia gitu kan bahasa Madura. Oh, berarti ini orang nggak bisa bahasa Indo. Ya harus ada petugas orang yang bisa bahasa Madura. Begitu. Anak gue kemarin kan Ya. di ini lagi ke dokter, Ya. terus ada perawatnya lah. Oke. Perawatnya cowok. Oke. Terus ya udah ngobrol-ngobrol segala macam. Gue ngebayangin kalau lo lucu juga kali ya. Lo pernah ngebayangin hidup lo di semesta lain gak sih? Dimana lo beneran jadi perawat ketika lo lulus sekolah keperawatan itu kan? Iya, aku aku udah beberapa kali cerita ini soal aku nyuntik pasien di UGD Aha. benjol ini. Salah Salah. tempat. Benar, tapi harusnya pecah pembuluh darah tuh ditarik. Heeh. Nah aku karena masih semester 1 waktu itu, Bapak di Rumah Sakit Siti Khadijah kalau Anda menonton ini, maaf ya, lengan Anda bengkak dulu gara-gara saya. Pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah harusnya ditarik bang. Tapi? Saya gas terus. Benjol. Terus aku, Dia teriak, bapaknya, nangis. kok sakit mas gitu. Biasa, Kok sakit mas? Kok sakit biasanya mas? dikasih alkohol bang. Oh ini pak dia kasih alkohol. Aku gosok kan. Kok masih benjol? Gosok Itu lagi. lo tegang dong? Tegang bang. Keringet dingin dong? Karena kan ada beberapa cerita juga yang perawat praktek salah nyuntik lah, salah ini. Tapi kuncinya memang harus Stay cool. Stay cool. Kok sakit mas? Gosok masih ada. Gosok masih ada. Biasa pak efek obat sih. Terus ada seniorku datang. Waduh, salah itu deh katanya. Siap. Harusnya kalau pecah tuh tarik lagi, cari lagi intravenanya. Gitu. Terus gimana itu bapak? Enggak sih aman-aman. Itu bukan sesuatu yang Serius? fatal yang bisa. Yang fatal tuh kalau suntikan yang harusnya di pantat, disuntik ke sini. Itu bisa langsung mati itu. Karena kan obat yang di otot itu kalau dimasukin ke jantung langsung itu Beda ya? keras obatnya. Tapi kalau bengkak sininya paling dia agak nyetir tangan satu. Oke, film Vovo. Ya, 9 Juli. 9 Juli 2026. Oke, silakan ditonton teman-teman. Trailernya udah di mana-mana. Oke. Good luck juga buat Muslim. Siap, Bang. Film pertama di mana lo peran utamanya. Siap. Good luck buat DKI juga, Dinasti Komedi Sama-sama, Indonesia, Bang sama Radit. semua jenis-jenis makanan lo itu. Siap. Thank you ya, makasih Muslim. Terima kasih. Yuk.